Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fetri Vanita Fosia, peserta SAR CPNS 2019 dari Kota Banjar. Saya berasal dari kelompok 1 angkatan 15 dan saat ini saya bertugas sebagai penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam menerapkan konsep WOG, sangat erat kaitannya dengan peran dan tugas ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. WOG ini muncul karena didasarkan oleh beberapa hal, yaitu adalah perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan yang menyebabkan tumbuhnya ego sektoral, sehingga mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Yang kedua, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selain itu, perkembangan teknologi yang memaksa kita harus beralih ke era digital. Dalam prakteknya, WOG memerlukan respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat-sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, integrasi, dan sinergitas. Berdasarkan jenisnya, WOG dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administrasi, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terdapat 5 pola pelayanan publik yang saat ini kita kenal. Yang pertama, pola pelayanan teknik fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu adalah pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contoh WOG dalam kehidupan sehari-hari adalah pelayanan pada saat kita membayar pajak kendaraan. Di dalam kepengurusan pajak kendaraan tersebut, minimal kita berhubungan dengan 4 sektor, yaitu kepolisian, perbankan, asuransi, dan dinas perhubungan. Keempat hal ini berada di dalam satu tempat sehingga merupakan salah satu contoh pola pelayanan satu pintu. Dalam prakteknya, WOG masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi ini yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian resume yang saya buat hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.